Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk anak-anak semuanya. Nah, anak-anak, ketemu lagi dengan Pak Agus melalui channel Matematika 100. Anak-anak, kali ini kita akan bongkar bersama persiapan ujian sekolah ya, ujian akhir tahun. Dan kali ini kita nanti akan bahas khusus untuk pola bilangan. Nah, materi ini biasanya diberikan di kelas 8. Sebelumnya anak-anak, Pak Agus ingatkan, dukung ya video ini dengan memberikan like, komen, serta subscribe. Tekan tanda lonceng yang ada di sampingnya itu agar anak-anak dapat selalu mendapatkan notifikasi perkembangan terkini dari channel Matematika 100. Baik anak-anak, mari segera kita mulai pembahasannya. Nomor 10, seutas tali dibagi menjadi 6 bagian sehingga bagiannya membentuk barisan geometri. Jika panjang tali terpendek, berarti terpendek suku pertama ya, berarti A-nya adalah berapa? 9. Kemudian tadi menjadi 6, berarti di sini N-nya ada 6. Panjang tali terpanjang berarti urutan ke-6. Tali urutan ke-6 ini ada 288. Maka panjang tali mula-mula berapa? Anak-anak perhatikan ya. UN, nah, UN kan rumusnya apa? A dikalikan R N min 1. Nah, di sini berarti suku ke-6 A-nya berapa? 9 dikalikan R. Nah, pangkat ini kan 6 ya, N min 1 berarti R pangkat 5. Suku ke-6-nya adalah 288. Maka R pangkat 5 adalah 288 dibagi 9. Ini ketemunya kalau kita cari berapa? 32. Maka R adalah akar pangkat 5 dari 32 ya. Nah, masih ingat cara mencari ini bagaimana? Ya, ini kan kita ubah menjadi 32 pangkat 1/5. Ini kalau bilangan itu ya, ini kan 2 pangkat 5, nah, ini kan 1/5 dicoret, berarti ketemunya 2. Maka rasionya adalah 2. Setelah ketemu rasio, nah ini kalau secara manual kalian bisa saja langsung, misalkan suku pertama kan 9, lalu dikalikan 2, 18, dikalikan 2, 36, dikalikan 2, 72, dikalikan 2, maka berapa? 144, dikalikan 2, maka 2. Lah, ini tinggal jumlahkan saja ya. Ini tinggal dijumlahkan saja, nanti sudah menjadi deret geometri ini. Nah, ini tinggal dijumlahkan saja. Nanti ini ketemunya berapa? Pasti nanti ada di sini. Nah, kalau kita menggunakan formula atau rumus ya, maka karena di sini R-nya ini lebih dari R-nya berapa? Lebih dari 1 ya. R-nya lebih dari 1, nah kita gunakan A dikalikan R pangkat N min 1 nanti dibagi R kurangi 1. Karena di sini R-nya lebih dari 1, saya menggunakan rumus ini ya. Nah, sekarang kita masukkan saja coba. Kalau kita masukkan berarti S berapa nih? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti S 6 ya. Nah, jumlah 6 suku pertama. A-nya berapa? 9 dikalikan R-nya 2 pangkat 6 dikurangi 1. Caranya begitu. Nah, nanti dibagi, R-nya kan 2 kurangi 1. Berarti 9 dikalikan 2 pangkat 6 kan 64 ya. 64 dikurangi 1 kan 63. Nah, udah ketemu. Ini tinggal Anda orek-orek saja. 9 dikalikan 63, nanti anak-anak akan ketemu hasilnya adalah 567. Jawabannya adalah yang A. Nomor 11, suku pertama dan kelima dari barisan geometri berturut-turut adalah 5 dan 80.
Saya tulis ya. Jadi suku pertama kan U1 atau A-nya di sini adalah berapa? 5. Kemudian suku kelima, suku kelimanya adalah 80. Suku kelima itu kan rumusnya berarti A-nya 5 ya. Dikalikan R pangkat 4 ini sama dengan 80. Ya kan, rumusnya kan ini, kita masih menggunakan rumus ini ya. Nah, berarti R pangkat 4 kan 80 dibagi 5 ketemunya adalah 16. Nah, nanti anak-anak cari, maka R-nya ini adalah akar pangkat 4 dari 16 akan ketemu 2. Ini rasionya. Nah, rasionya udah ketemu, sekarang ditanya suku ke-9. Berarti suku ke-9 adalah A-nya 5 dikalikan R-nya 2 pangkat 9 negatif 1 kan, berarti 5 ini kan 2 pangkat 8. 5 dikalikan ini berapa? 2 pangkat 8 itu 256 ya. Nah, nanti Anda orek-orek, ini nanti kan ketemu 1280. Jawabannya adalah yang D, anak-anak. Nomor 12, gambar berikut adalah pola segitiga yang disusun dari korek api. Jadi ini bayangkan dari korek api, anak-anak ya. Ini pola pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Pertanyaannya, banyak batang korek api pada pola ke-7. Nah, ini pola ke-7 berarti tidak usah kita cari formulanya, kita urutkan saja ya. Perhatikan ini kan 3 ya, kemudian ini berapa? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ini kan 9 ya toh? Kemudian 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ini kan 18 ya kan, 18, 9 ini kan, kemudian berapa lagi? 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, ini 30. Nah, kita udah ketemu ini ya. Sekarang kita cari coba. Ini bedanya berapa? Bedanya 6 kan? Ini bedanya berapa? Bedanya 9. Ini bedanya berapa? Ini 12. Nah, udah urutkan saja. Berarti nanti pasti di sini ini kan selisihnya berapa? Selalu berselisih 3 kan? Nah, berarti nanti di sini 15. 15 maka di sini nanti 45. Itu saja. Ini kan udah ajak ini. Ini 3, ini 18. 18 berarti di sini 50 63. Betul ya? 63 ya, 63. Nah, kemudian tambah 3 lagi kan berarti di sini 21. Kalau tambah 21 berarti 84. Nah, 1 2 3 4 5 6 7. Nah, udah ketemu kan? Berarti 84. Gitu saja. Jadi tidak usah kita cari rumus. Ini kalau kita cari rumus, kita menggunakan barisan bilangan bertingkat ya, yang UN sama dengan A N kuadrat ditambah BN ditambah C. Nah, ini bisa kita cari, tapi kita tidak usah ke sini ya. Ini ya, yang kemarin itu ya. Ini kan 2A, kemudian ini kan 3A plus B. Ini yang A plus B plus C. Nah, kita tidak usah ke sini dah. Kita urutkan saja. Karena apa? Di sini hanya 7, hanya apa? Pola ke-7. Kalau ditanya pola ke-50 lah baru kita cari. Oke. Kita lanjut nomor 13. Setiap awal bulan ayah membagikan sejumlah uang kepada 5 anaknya. Berarti jelas di sini N-nya 5 ya, karena banyaknya anak 5. Uang yang akan dibagikan terdiri dari lembaran 2000-an. Nah, berarti ininya 2000. Jadi 2000-nya nanti mungkin banyak gitu ya. Anak pertama memperoleh 48 lembar. Berarti di sini suku ke-1 atau A-nya kan 48. Anak kedua memperoleh setengah dari anak pertama, anak ketiga memperoleh setengah dari anak kedua, dan seterusnya. Nah, sekarang kita bisa membuat polanya begini kan.
berarti 48, kemudian setengahnya kan 24, setengahnya kan 12, setengahnya lagi kan 6, setengahnya lagi kan 3. Udah kan? 1, 2, 3, 4, 5, pas. Nah sudah, sekarang anak-anak tinggal menjumlahkan saja. Ini dijumlahkan, ini ada berapa nanti kalau dijumlahkan, ini kan merupakan, dan tidak usah kasih rumus, jumlahkan saja nanti. 48 tambah ini kan 60, ini kan 72. 72 ya, ini kan 15 tambah ini kan 20, 21 ya, 21 berarti kan sama dengan 93. Nah kan begitu. Nah dan sekarang tinggal 93 ini dikalikan 2000, ini kan ketemunya 6186, jadi 100. Nah, nanti yang akan dibagi jumlahnya sekian. Itu kita lanjut nomor berikutnya anak-anak. Nomor 14. Barisan berikut yang merupakan Fibonacci itu yang mana? Nah, perhatikan ya, mungkin anak-anak lupa-lupa ingat ya. Yang A ini kalau kalian cermati, ini namanya barisan aritmetika karena mempunyai beda yang tetap. Jadi 3, 7, 11 ya, 15, 19 ini kan bedanya ajak. Ini kan berapa? 4, 4, 4, 4. Ini namanya aritmetika. Kemudian yang B ini namanya barisan geometri karena rasionya tetap. Jadi 2, 4, 8, 16, 32, 64 ini kan dikali 2 semuanya rasionya. Namanya geometri ya. Kalau ini aritmetika. Sedangkan ini namanya barisan bilangan bertingkat ya, 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28 ini kan bertingkat. Ini udah kita bahas ya pada nomor awal tadi ya. Ini kan punya sisa 2 ya, ini kan masih sisa lagi. Ini kan 1, 1 namanya barisan bilangan bertingkat. Nah khusus untuk ini barisan bilangan segitiga, nanti bentuk segitiga itu. Nah Fibonacci itu yang ini anak-anak. Jadi Fibonacci itu ini 1 tambah 1 2, 1 tambah 2 3, 2 tambah 3 5, 3 tambah 5 8 ya, 5 tambah 8 13, ini 21. Jadi Fibonacci itu diperoleh dari jumlah 2 suku yang ada di depannya. 2 suku yang ada di depannya ini kalau dijumlahkan hasilnya nanti ketemu. Ini namanya barisan Fibonacci ya. Sekarang nomor 15, perhatikan tanggal 17 Agustus 2021 hari Selasa. Kemudian tanggal 17 Agustus pada tahun 2025 itu jatuh pada hari apa? Anak-anak ingat 1 tahun ya. 1 tahun itu kan sama dengan 365 hari. Kemudian 1 minggu, dalam 1 minggu itu kan 7 hari ya nak ya. Nah berarti kalau ini kita bagi, misalkan 365 saya bagi 7, nanti kan ketemunya 52 sisa 1. Berarti dalam 1 tahun kan menyisakan 1. Sekarang perhatikan, ini dari tahun 21 ke 22, dari 22, 23, 23, 24, dari 24, 25. Jadi ini tahun pertama, kedua, ketiga, keempat ya. Ini dari ini ke sini kan 1 tahun. Ini kan sisa 1, ini sisa 1, ini sisa 2. Mengapa? Karena ini kabisat ada 24. Ya, ada 24 kan kabisat, berarti sisanya pasti 2. Nah, di sini 1. Lupa ini ada 24 kan 24-nya sudah ikut sini. Nah, ini kalau dijumlah ini kan sisanya 5. Nah sekarang hitung saja dari hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin ya. Ini kan semula di sini. Berarti sisa 1, sisa 2, sisa 3, sisa 4, sisa 5. Nah berarti hari Minggu. Caranya seperti itu anak-anak. Nomor 16.
Nilai satuan dari 213 pangkat 145. Hati-hati anak-anak, ini kalau dihitung pakai cara normatif, wah, ketemunya sulit sekali ya. Ini ada triknya, perhatikan. Jadi kamu lihat saja, yang kamu perhatikan adalah angka tiganya. Dari 213 ini satuannya saja, ini tiganya saja ya. Jadi kalau 3 ini tak pangkatkan 1 kan hasilnya 3. 3 dipangkatkan 2 kan hasilnya 9. 3 dipangkatkan 3 hasilnya 27. 3 pangkatkan 4 hasilnya 81 kan. Nanti kalau 3 dipangkatkan 5 hasilnya nanti akan kembali lagi, satuannya itu pasti 3 anak-anak ya. Ini kan 243 ini 243. Nah, artinya di sini kita ketemu satuan berapa aja yang berpola. Berarti 3, 9, 7, 1. Ya, lah nanti kamu cari bilangan yang habis dibagi 4 karena di sini polanya hanya ada 4. Ini bilangan berpola pasti. Jadi 3 pangkat 6 pangkat 7 pangkat 8 pasti nanti satuannya akan berakhir dengan ini. Jadi nanti kalau ini sisa 1, ini sisa 1, ini sisa 2, ini sisa 3, lah ini habis ya, sisa 4 itu kan karena di sini hanya 4. Nah, sekarang anak-anak melihat angka 145. Cirinya angka di habis 4 itu pada 2 angka terakhir saja. 145, angka terakhirnya kan 45. Ini yang habis dibagi 4 kan 44. Jadi kalau 45 ini dibagi 4 kan sisanya 1. Sisa 1 berarti berapa? Berarti kalau sisa 1 nanti berakhir dengan 3. Maka nilai satuan dari ini adalah 3. Caranya seperti itu ya. Kalau nanti misalkan soalnya begini, 400.293,57 misalnya saja 15 misalnya begini. Anak-anak jangan bingung, ini sama saja, berarti kan tetap 3 ya, tetap 3 kan ini. Kemudian yang dilihat ini 2 angka terakhir 15-nya saja. Lah 15 ini yang bisa dibagi 4, nanti kan 12 ya. Kalau 15 saya bagi 4, nanti kan ini menyisakan 3 ya kan 12 kan. Nah berarti nanti kalau sisa 3 untuk kasus ini berarti satuannya adalah 7 ya. Tapi untuk ini nomor 16 ini jawabannya adalah 3. Nomor 17, banyak lingkaran pada pola ke-50. Wah, ini kita cari ya. Perhatikan ini adalah 2, kemudian ini 2 kali 3 adalah 6. Ini 3 dikalikan 4 berapa? 12. 4 dikali 5 20. Nah perhatikan, kita temukan ternyata ini 1 kali 2 ya kan. Ini berapa? Ini 2 kali 3. Ini adalah 3 kali 4 ya. Ini adalah 4 kali 5. Berarti UN nya mudah ya. Berarti N plus 1 ya. Selisih 1 kan. Contohnya, jadi kalau misalkan urutan ketiga ya 3 dikalikan 3 plus 1 kan begitu saja. Berarti 3, 4 kan 12. Nah ini kan 12. Nah dengan begitu maka kita bisa mencari ke-50 adalah 50. Nah 50 plus 1 gitu saja. Berarti 50 dikalikan 51. Ketemunya adalah 2. Nah demikian anak-anak pembahasan ya, latihan soal untuk pokok bahasan barisan bilangan. Ini kalian harus mencermati apa yang tadi diberikan. Baik, jangan lupa berikan like, komen, dan subscribe ya, lalu share pada teman-teman kalian agar temanmu juga bisa mengikuti. Sekian, sehat selalu untuk kalian semuanya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.